kita akan membaca Amos pasal 3 ayat 7. Kita diberkati untuk boleh membaca dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah, dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus setiap orang untuk melaksanakan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga para hamba Tuhan yang Engkau utus. Kami percaya bahwa lewat pemberitaan mereka, lewat mulut mereka, lewat teladan mereka, kami boleh menikmati kasih Tuhan untuk mana kami boleh bertumbuh, boleh berkembang, bahkan berakar dalam iman yang teguh. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Amos pasal 3 ayat 7 berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, menarik untuk melihat latar belakang Amos. Dia seorang peternak dari Tekoa. Dia juga seorang petani, pemetik anggur. Dia berasal dari Israel bagian selatan, tetapi dia diperintahkan Tuhan untuk mengabarkan Injil di Israel Utara. Dia orang kecil, berasal dari latar belakang yang sederhana. Tentu berbeda dengan nabi-nabi istana seperti Nabi Amasya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, latar belakangnya tidak mempengaruhi dia untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman. Bahkan dalam situasi yang menantang, di mana kemakmuran, stabilitas politik, perluasan wilayah teritorial terjadi di masa kepemimpinan Yerobeam II. Menarik saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dia harus memberitakan sesuatu yang mungkin pahit terdengar, yang mungkin tidak enak didengar. Oleh karena situasi bangsa Israel, khususnya bagian utara, sementara menikmati kejayaannya. Tetapi, sebagai utusan Tuhan, sebagai penyambung lidah Allah, dia harus menyampaikan kabar atau berita tentang penghukuman di tengah-tengah situasi yang paradoks dengan realitas. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa makna bagi kita sekarang? Kita menyadari bahwa gereja juga adalah perpanjangan tangan di dunia ini. Jemaat juga adalah perpanjangan tangan di dunia ini. Dan di dalam jemaat itu ada para hamba Tuhan sebagai penyambung lidah Allah. Ia memakai siapapun yang dia pilih. Dia memilih siapa yang akan melaksanakan tugas dan panggilan itu. Di masa kini ada begitu banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan panggilannya dengan berbagai latar belakang kehidupannya. Baik pendidikannya, baik latar belakang pertobatannya, dan luar biasa. Itu boleh menjadi kesaksian yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Tetapi juga kita sebagai warga jemaat, sebagai keluarga Kristen, diajarkan untuk mana secara cerdas dan kritis mendengarkan pemberitaan-pemberitaan firman. Kita percaya bahwa kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memilah dan memilih apa yang harus kita dengarkan, apa yang bisa mengubahkan kehidupan kita, apa yang menyentuh kedalaman hati kita. Apalagi firman Tuhan itu diberitakan
dengan baik dan benar oleh para hamba Tuhan. Apapun latar belakang dari hamba Tuhan ini, kiranya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melihat secercah cahaya kasih Tuhan dalam kehidupan orang percaya yang terus-menerus mau berdoa, mau mendengarkan firman, bahkan melakukannya dalam kehidupan. Nabi sebagai penyambung lidah Allah pasti memiliki kemampuan untuk memberitakan kebenarannya. Walaupun harus diakui bahwa seringkali apa yang diberitakan menantang kehidupannya pribadi, tapi juga mungkin berbeda dengan realitas yang dialami oleh orang percaya. Ada banyak resistensi yang terjadi, tetapi juga ada banyak pemahaman-pemahaman dan penghayatan-penghayatan yang mengubahkan orang, menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan orang percaya. Kita percaya bahwa sebagai orang percaya, sebagai nabi, sebagai pemberita-pemberita Injil di masa kini, kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran di tengah suasana-suasana yang kita alami dalam ruang lingkup kehidupan kita. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menyemaikan, memberitakan damai sejahtera di masa kini dan masa akan datang. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Engkau memakai siapapun untuk memberitakan kebenaran, untuk mewujudkan misimu yang Kau embankan kepada orang percaya, bahkan sebagai gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Mampukan kami untuk melaksanakan tanggung jawab ini, walaupun kadang kami harus berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan pergumulan-pergumulan. Tetapi memberitakan kebenaran firman adalah tanggung jawab yang harus kami emban. Berkati juga warga gereja, warga jemaat, untuk mendengarkan firman Tuhan, agar dimampukan memetik kebaikan-kebaikan Tuhan lewat suara para nabi, suara para utusan, suara para pemberitamu di masa kini. Sebab kami tahu Tuhan selalu memperlengkapi kehidupan orang percaya, terlebih memperlengkapi orang percaya yang Engkau pakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi kehidupan di masa kini dan di masa yang akan datang. Amin.